Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Marif Rahadi dalam video pembelajaran. Video kali ini kita akan mengerjakan soal mata kuliah ujian tengah semester Ekonomi Trika yang diberikan langsung oleh dosen saya Ibu WK Gusmiarti SPMP. Tenggat waktunya itu 3 hari. Lumayan lah 3 hari. Oke, langsung saja kita kerja. Nomor 1, jelaskan pemahaman Anda tentang konsep ekonometrika. Seperti yang kita lihat di gambar, konsep ekonometrika, economics ditambah dengan matrix sama dengan econometrics, atau ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan kata lain, ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi atau ukuran-ukuran ekonomi. Dengan demikian, ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema-teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empiris. Definisi analisis regresi adalah hubungan matematis antara variabel output atau dependen Y dengan satu atau beberapa variabel input atau independen X. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Adapun manfaat regresi itu adalah untuk menganalisis atau meramalkan rata-rata populasi. Dalam analisis regresi ada dua macam linearitas, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Linearitas dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Sedangkan linearitas dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan tidak dapat linear dalam variabel. Kita lanjut soal selanjutnya. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep metode OLS. Metode OLS atau Ordinary Least Square merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Metode Ordinary Least Square akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibanding dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Sebaliknya, jika asumsi klasik tidak terpenuhi, akan menghasilkan estimator yang jelek. Metode Ordinary Least Square atau OLS ditemukan oleh seorang matematikawan dari Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss, di mana metode OLS ini adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataan lainnya. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan least square. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Ini adalah contoh uji normalitas. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada yang namanya uji linearitas, adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Selanjutnya, kesalahan baku atau selisih taksir standar merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau penduga dan koefisien regresi atau penduga, atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Bisa kita lihat di slide, ini adalah rumus kesalahan baku. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keberagaman variabel Y. Variabel yang dipengaruhi
atau yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi. Berikut adalah rumus dari koefisien determinasi. Kita lanjut uji stimulan atau uji F. Uji stimulan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F tabel dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu tabel yang terdapat pada aplikasi SPSS jika mencari uji stimulan. Selanjutnya kita lanjut di uji T atau lebih dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah contoh gambar uji T atau uji parsial. Kita lanjut kerja soal nomor 5 ya. Teman-teman silakan baca soalnya, videonya dijeda dulu supaya teman-teman bisa baca soalnya. Kalau saya ngomong nanti panjang videonya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu salin data yang ada di soal ke Microsoft Excel. Oke, kita salin satu-satu, Y-nya, X1-nya, X2-nya ya. Setelah disalin semua, kemudian kita sesuaikan dan kita kotakin seperti ini. Setelah itu klik data analysis, data analyze, dan pilih regression. Setelah itu kalian input Y-nya dengan cara mengklik di tabel huruf Y, kemudian di blok dari atas sampai bawah. Kemudian X-nya juga begitu. Setelah di blok semua, di input Y dan X rank-nya, kemudian kita contoh yang labels dan confidence level. Label sini jika kita memblok dari huruf Y sampai bawah dan X juga sampai di bawah sampai angka 6. Kemudian kita klik output range, di mana kita simpan hasil dari output Microsoft Excel, misalnya di sini huruf F. Kemudian kita klik OK, atau bisa juga di new worksheet atau new workbook. Kemudian muncul summary output, ANOVA, dan koefisien standar error, dan diperoleh hasil tabel summary output di mana nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,914 termasuk dalam kategori kuat, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,789 atau 78,9%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 78,9%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, yang berarti bahwa pengaruh lingkungan kerja dan motivasi pimpinan sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan sebesar 78,9%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya di tabel ANOVA diperoleh F hitung dan nilai signifikansi F lebih kecil dari nilai alfa 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikansi antara variabel X dan Y. Kemudian untuk mengetahui persamaan regresinya dapat kita lihat di tabel koefisien. Di sini tertulis intercept X1 dan X2. Maka diperoleh persamaan Y sama dengan 3,91, positif 2,49 X1, negatif 0,46 X2, yang berarti pengaruh lingkungan kerja X1 dan motivasi kerja pimpinan X2 terhadap produktivitas karyawan, maka dapat disimpulkan X1 lebih besar pengaruhnya daripada X2. Artinya lingkungan kerja lebih berpengaruh terhadap motivasi pimpinan.
Selanjutnya nomor terakhir, nomor 6, soalnya itu jelaskan perbedaan antara A. Analisis regresi dan korelasi, B. Koefisien determinasi, dan adjusted koefisien determinasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau hubungan linear antara dua variabel, sedangkan koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Kemudian koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dari variabel terikatnya. Sedangkan adjusted R-square adalah nilai yang dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Oke, itulah video pembelajaran kita UTS Ekonometrika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.